Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang membuat basis data, bukan membuat login eh, pada aplikasi web. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat database-nya pada aplikasi PHP admin dan eh, bagaimana cara mengkoneksikan antara halaman login form utama dan login halaman login dan halaman utama. Oke, baik. Mari simak tutorial ini baik-baik. Yang pertama-tama, itu kita harus memiliki software ataupun aplikasi yang pertama yaitu Exam. Nah, sini kawan-kawan, adik-adik, kita akan terlebih dahulu mengaktifkan exam. Ketika kita mengaktifkan exam, setelah itu kita apa dulu namanya? Kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kemudian di sini sebelumnya kita harus kita aktifkan dulu agar supaya adik-adik bisa paham, bisa tahu bagaimana cara membuatnya. Dan saya berharap bisa diikuti secara baik-baik. Kali ini apa dulu namanya? Kali ini kita harus perhatikan dan simak baik-baik, terutama dari segi pembuatannya, kemudian dari segi pengkodingannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat bagaimana cara uh, menggunakan aplikasi tersebut. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya itu kita aktifkan exam terlebih dahulu, menunggu exam aktif. Jadi ketika selesai kita menggunakan exam aktif, tentunya kita harus apa dulu namanya, membuat folder, di sini yaitu tentang kita membuat folder pada sistem C. Nah, yang pertama kita masuk pada folder exam lalu pilih htdocs. Di sini kemudian kita buat yang namanya folder belajar, atau kita buat di sini misalnya apk buku. Nah, selanjutnya kita buat di sini ya, kemudian kita masuk pada ini, kita apa dulu namanya, aktifkan dulu examnya, kita aktifkan examnya. Nah, setelah itu kita masuk pada supply. Nah, kalau ini sudah masuk, ya kemudian kita start. Nah, ketika kita start sudah, terus nanti kita akan apa dulu namanya, akan masuk pada ini. Kita akan masuk pada aplikasi PHP dan admin. Di sini local host. Nah, local host. Di sini kita akan buat login, tabel login. Nah, sebelum kita masuk ke ini, kita langsung apa dulu namanya, kita menunggu. Setelah itu kita masuk pada PHP my admin. Nah, di sini kita buat yang namanya buku tamu. Di sini kita buat yang namanya buku tamu. Nah, kita buat buku tamu, terus dalam artian kita buat di database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis buku tamu 1. Nah, ingat ya, jangan spasi di sini, kita tapi harus menggunakan underscore. Nah, kita klik create. Nah, setelah kita klik create, nah kemudian kita buat dulu ini namanya tabel lo, atau kita buat tabel admin. Nah, setelah kita buat tabel admin, kita isikan di sini. Nah, di sini ada 4. Nah, kita tentukan berapa kolomnya. Di sini kita tuliskan, di sini ada ID admin. Nah, ID admin, kemudian di sini kita buat 5, kemudian di sini nama kita buat dulu nama lengkap, nama
lengkap. Nah, nama lengkap kemudian kita isikan parser di sini 100. Nah, di sini username. Nah, di sini username, di sini kita kasih 50. Nah, di sini kemudian kita kasih password. Nah, password di sini parser 50. Nah, setelah itu kita buat 50, terus kita langsung di sini dua. Kita tambahkan lagi satu yaitu uh, level. Nah, levelnya di sini ada kemudian di sini ada admin. Di sini ada admin, kemudian di sini ada pengunjung. Nah, setelah itu kita buat seperti ini primary key, kemudian kita buat masuk lagi, kita auto increment. Ingat auto increment itu digunakan untuk memberikan nomor secara otomatis. Setelah itu kita save. Ini ada yang invalid line. Yang pertama di sini kita kasih enum, tipe data enum. Nah, tipe data enum, terus kita save. Nah, setelah database-nya jadi, tabelnya jadi, oke kita langsung coding. Nah, di sini yang pertama-tama kita masuk pada aplikasi Sublime, atau juga bisa juga kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Tapi lebih bagus juga kita menggunakan ini apa dulu namanya Sublime Text yang lebih istilahnya orang bilang familiar lah. Nah, jadi kita masuk ambil folder, kemudian kita masuk pada ini APK buku tamu. Nah, di sini APK buku tamu, kita klik. Nah, pertama di sini belum ada ini ya. Nah, sekarang kita buat dulu koneksinya dulu. Kita buat file koneksi, Ctrl S. Nah, di sini kita buat koneksi. Oke, koneksi lebih simpel ya, jangan susah-susah, yang satu baris saja. Nah, di sini kita perhatikan kalau PHP 7 itu menggunakan MySQL, tapi kalau PHP 5 menggunakan MySQL. Oke, baik, kita langsung coding. Nah, di sini kita tulis PHP, kemudian kita masuk pada variabel. Misalnya atau variabel K. Kita ambil new MySQL. Nah, di sini new MySQL, kemudian kita ini 127.0.0.1. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa ini adalah merupakan server localhost. Nah, di sini kita klik root, kemudian di sini kita klik ini root username-nya, di sini passwordnya. Kemudian di sini kita tulis APK, di sini buku tamu 1. Nah, buku tamu 1, kemudian di sini klik ini koneksi yang lebih simpel sekali. Koneksi lebih simpel. Nah, jadi alangkah bagusnya kita harus menggunakan dalam artian ini kan kalau kita menggunakan PHP 7. Selanjutnya kita buat yang namanya login. Nah, di sini atau kita buat di sini login. Nah, login titik PHP. Nah, login titik PHP. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi ada proses. Ada proses titik PHP. Nah, jadi yang pertama-tama ketika ada begini kita tuliskan dulu, kita cari dulu script tentang login. Nah, login dengan bootstrap. Nah, login dengan bootstrap 4. Nah, jadi kita lihat di sini login dengan bootstrap 4. Nah, kita download cari front end-nya atau cari bootstrap-nya. Nah, biasanya itu kita pakai color lib. Kita cari di color lib atau ada. Nah, atau begini, kita masuk demo encode. Nah, seperti ini contoh. Nah, jadi kalau begini sisa kita cari. Nah, kita lihat kodenya, kode loginnya. Nah, di sini kita pastikan demo encode-nya. Nah, oke, kita coding dulu. Nah, di sini kita coding Nah, di sini adalah kita tuliskan login APK buku tamu. Nah, di sini kita tempatkan dulu di sini adalah kita lihat dulu apakah ini
ternyata jaringan kita ya bermasalah. Nah, jadi kita lihat di sini codingnya, beserta codingnya, kita lihat di gambarnya. Kemudian kita ikuti salah satu script login lengkap dengan JavaScript-nya. Nah, jadi yang pertama-tama di sini kita buat dulu form. Nah, kita lihat di sini form. Nah, di sini form ini, kemudian di sini kita tulis di sini form class. Nah, di sini form horizontal, form horizontal. Nah, setelah form horizontal di sini ada action. Nah, di sini ada method. Nah, di sini kita kasih post atau kita kasih get. Nah, boleh juga sinkron NTP. Nah, NTP di sini adalah multi part form from data. Nah, from data. Setelah itu kita tuliskan dulu di sini. Kalau sudah jadi di sini formnya, sekarang kita gunakan dulu login yang semestinya. Nah, biasanya kita tuliskan di sini. Oke, saya beralih dulu ke jaringan selanjutnya. Nah, oke, saya beralih ke jaringan berikutnya. Mudah-mudahan bisa. Nah, di sini kita ikuti salah satu login yang paling keren. Nah, di sini kita ikuti bootstrap di sini yaitu ini saja. Nah, kita ambil skripnya, toh, terus kita ikuti. Toh, kita masuk di GitHub. Nah, sekarang kita masuk di GitHub bagaimana cara codingnya. Nah, kita klik codingnya, atau kita download codingnya. Nah, kita download codingnya, terus download zip. Nah, kita set. Setelah itu kita ikuti coba. Kita ikuti format HTML-nya. Nah, toh, nah, sekarang kita masuk pada codingnya. Kita ketik coding yang sudah ada. Bagaimana cara mengetiknya? Di sini kita tulis ada body class. Body class di sini my login. My login pack. Nah, kemudian ada section class. Nah, section class. Nah, section class sama dengan 100. Nah, oke. Nah, untuk alangkah bagusnya adalah kita copy saja langsung. Kalau sudah begini, kita langsung copy. Nah, di sini kita copy, terus kita kasih copy sampai di A4. Kita copy, terus kemudian kita ini. Di save container save dulu, kemudian kita tulis di sini ini login, kemudian kita tempati section. Nah, setelah itu kita tulis ini. Nah, kemudian ini form class kita ganti, nah, kemudian kita tulis yang. Nah, setelah itu, setelah itu kita gunakan ada namanya, kita ambil ini script JavaScript-nya, terus kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini merupakan artinya kita pastikan di sini, terus kita langsung ambil CSS-nya. Nah, kita CSS-nya kita pastikan di sini, copy, terus kita pastikan di
PHP. Nah, jadi di sini kita tuliskan login APK, login APK buku. Terus setelah itu kalau sudah jadi begini, nah, selanjutnya kita apa dulu namanya, taruhkan di sini ada action, yaitu proses titik PHP. Nah, untuk itu kita harus setting dulu di sini. Kita menggunakan tipe input ID. Di sini kita harus hilangkan ini. Di sini kita menggunakan ini. Kita harus gunakan dulu name-nya, yaitu user name. Nah, kita masih dengan user name, kemudian passwordnya kita tulis password, oke. Di sini kita tulis ini, oke. Nah, setelah begini kita langsung setting member mail. Setelah itu kita buat yang namanya proses. Nah, proses di sini yang perlu kalau kita menggunakan ini. Nah, di sini kita pertama buat dulu HTML. Nah, di sini kita buat PHP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat include di sini koneksi titik PHP. Nah, kita buat dulu ada di sini, yaitu kita kasih P. Nah, P nah, kita kasihkan dulu if set variable as post. Nah, dia mengirim ataupun menerima post. Nah, di sini misalnya kita kasih login. Nah, di sini kita kasih login. Terus di bawah ini kita tuliskan, kita tambahkan di sini sedikit. Kita tambahkan di sini adalah username. Nah, di sini kemudian kita tambahkan post. Nah, di sini username. Nah, kemudian di sini ada password. Nah, kemudian post di sini ada password. Nah, untuk itu password kita kasih SH1. Nah, setelah itu kita kasih begini. SH1. Nah, terus kemudian kita buat yang namanya SQL. Nah, SQL di sini SQL query, kita harus tambahkan query-nya. Kemudian kita tuliskan nama variabel yang ada pada koneksi, yaitu K. Kemudian kita select bintang from. Jadi apa nama tabel yang digunakan? Misalnya select bintang from, berarti kita mengambil apa dulu namanya, select bintang from. Di sini kita tuliskan admin, kemudian kita where di sini mengambil username. Kemudian kita kasihkan username. Setelah itu kita kasih double n password. Nah, di sini kita kasih password. Password. Nah, setelah kita kasih password, terus password, kemudian kita kasih if lagi. Nah, if di sini kita perhatikan pada pembuatan yang sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan if. Nah, di sini kita menggunakan if. Di sini kita menggunakan if MySQL query MySQL 6 rows. Kemudian kita kasih begini.
Nah, kita tutup, kita kasih satu, terus kemudian misalnya kita kasih t, variabel t, kemudian kita masuk mysqli page array. Nah, page array, kemudian kita ambil SQL. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita masuk pada session. Sessionnya yaitu sessionnya ada yang pertama nama lengkap. Nah, nama lengkap, kemudian kita pastikan. Setelah itu kita masuk pada ini. Kita masukkan pada ini. Kita mau sini nama lengkap. Kita tambahkan variabel t. Nah, t kemudian kita masukkan di sini yaitu nama lengkap. Nama lengkap, kemudian kita tambahkan lagi session. Di sini ada username. Nah, username di sini kemudian kita tambahkan st. Nah, di sini kita masukkan username. Nah, setelah itu kita masuk pada level session. Nah, level ya. Nah, kemudian kita masuk pada session level. Setelah itu kita masukkan t. Nah, setelah itu kita masuk pada if, kemudian kita gunakan else. Nah, else, nah jadi perhatikan. Nah, selanjutnya pada else di sini ada misalnya kita bawakan contoh seperti yang ini. Pada aplikasi berikutnya ada kita buat yang namanya echo. Nah, kita buat misalnya echo. Fungsi echo ini adalah menampilkan. Nah, jadi ketemu di sini kita buat, kita ambil saja ya. Kita copy saja yang ada, terus kita ambil. Nah, setelah itu kita kasih echo juga di sini. Echo sama, kemudian itu kita nah, kita pastikan kembali di sini echo. Nah, terus setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, terus kita pasang switch alertnya. Nah, sementara kita itu yang sudah ada switch alertnya kita ambil pada folder lain. Kita ambil pada folder lain, kita klik ini, kemudian kita ambil pada siakat, folder siakat, kita cari switch alert. Nah, kita cari switch alert, terus kita ambil, kita bawa pada APK buku. Nah, kita sini. Nah, selanjutnya kita buat yang namanya, setelah itu kita buat dulu apa itu namanya, kita ambil prosesnya, kita ambil switch alertnya, terus kita tempatkan pada kita tempatkan di sini switch alertnya. Nah, untuk menampilkan pesan tersebut. Nah, jadi kita ambilkan kontennya. Kemudian apa dulu namanya, kita buat terlebih dahulu apa dulu namanya, kita ambil ke login. Nah, setelah itu kita ambil tadi CSS dan JS yang sudah di-download. Yang sudah di-download kita copy, kita bawa folder tersebut. Nah, kemudian kita ini pastikan. Nah, setelah itu kita ekstrak. Nah, kita ekstrak. Nah, kita ekstrak file. Kita menunggu ekstrak file dulu. Nah, kita ekstrak file.
ekstrak. Nah setelah itu kita ekstrak, kemudian kita kopikan CSS dan ininya. Setelah itu kita pindahkan